Dikritik karena performa melempem, Kai Havertz akhirnya buka suara. Kai Havertz menegaskan bahwa ia tidak panik dengan awal karirnya yang lambat sebagai pemain Arsenal setelah memutuskan pindah dari Chelsea pada musim panas. Pelatih The Gunners, Mikel Arteta, memilih untuk mengeluarkan dana sebesar 65 juta pound sterling untuk seorang pemain yang membuat perpecahan di akhir-akhir waktunya di Chelsea dan juga label harganya yang mahal secara alami mengundang perhatian. Sang pelatih memproyeksikan pemain timnas Jerman tersebut sebagai pengganti Granit Xhaka, namun mantan bintang Bayer Leverkusen itu gagal untuk tampil baik. Meskipun telah tampil sebagai starter dalam 5 pertandingan termasuk di laga Community Shield, Havertz belum sekalipun mencetak gol atau memberikan assist untuk klub barunya di Premier League. Saya sering mengalami sebuah fase dan Anda seringkali hanya melihat sisi negatifnya saja. Ini bukan klub pertama di mana saya memulai dari awal, jelasnya. Waduh, Pulisic terancam duduk di bangku cadangan saat AC Milan duel lawan Inter. Raksasa seri AC Milan terancam tak akan bisa memaksimalkan tenaga Christian Pulisic di laga derby melawan Inter Milan. Pulisic baru gabung Milan pada musim panas 2023 ini. Meski demikian ia bisa langsung beradaptasi dengan lancar. Pulisic sukses membantu Milan menyapu bersih 3 pertandingan perdana di Serie A. Pemain asal Amerika itu juga produktif. Ia mencetak 2 gol di 2 laga perdananya. 1 ke gawang Bologna dan 1 ke gawang Torino. AC Milan akan menghadapi laga berat di matchday 4 nanti. Mereka harus berduel lawan Inter Milan. Christian Pulisic tentu saja akan diandalkan menjadi salah satu juru gedor Milan. Akan tetapi ia malah terancam tak bisa main atau mungkin hanya bisa turun sebagai pemain pengganti saja. Apa sebabnya? Hal ini berkaitan dengan jadwal jeda internasional yang kurang bersahabat bagi AC Milan. Jatah mainnya di Real Madrid disunat, Luka Modric mengaku tidak happy. Gelandang senior Real Madrid Luka Modric mengakui dirinya merasa kurang senang di Santiago Bernabeu musim ini lantaran statusnya di klub tersebut sekarang telah berubah. Modric sejak lama telah menjadi salah satu dari trio andalan lini tengah Madrid yang perkasa. Bersama Toni Kroos dan Casemiro, ia mempersembahkan banyak trofi juara bagi El Real. Namun sekarang Modric tak lagi jadi andalan lini tengah Madrid. Carlo Ancelotti mulai menyingkirkannya ke bangku cadangan. Dari 4 laga yang telah dilalui Madrid di La Liga musim 2023-2024 ini, Modric cuma menjadi starter sebanyak 1 kali. Di 3 laga lainnya ia masuk sebagai pemain pengganti. Optimis bekuk Ukraina, Ben Chilwell PD Inggris lolos dari kualifikasi Euro 2024. Ben Chilwell yakin timnas Inggris dapat mengalahkan siapapun saat The Three Lions menargetkan kemenangan yang akan membawa mereka lebih dekat untuk lolos ke Euro 2024. Inggris akan menghadapi Ukraina dalam laga lanjutan kualifikasi Euro 2024 Grup C. Duel kedua tim dijadwalkan bakal berlangsung di Miejski Stadium, Sabtu, 9 September 2023, malam waktu Indonesia Barat. Tim asuhan Gareth Southgate saat ini berada di puncak klasemen dengan raihan 12 poin. Jika berhasil menggasak tuan rumah, peluang Inggris akan lolos ke Jerman sangat besar. Andai benar-benar ingin lolos dengan predikat sempurna, Harry Kane dan kolega diwajibkan meraih kemenangan lain dalam pertandingan kualifikasi berikutnya, melawan Italia pada 17 Oktober mendatang. Jorginho intip pulang ke Italia, Juventus bakal jadi destinasi selanjutnya. Agen Jorginho telah mengkonfirmasi bahwa gelandang berpengalaman itu tetap berkomitmen penuh membela Arsenal, tetapi menegaskan bahwa sang klien membuka opsi kembali ke Italia setelah kontraknya berakhir saat kabar Juventus ingin merekrutnya. Gelandang asal Italia itu sejatinya menjadi rekrutan yang cerdas dari Mikel Arteta, namun pembelian Declan Rice yang memecahkan rekor klub di musim panas sepertinya akan membatasi kesempatannya bermain di tim utama. Jorginho meninggalkan Chelsea untuk bergabung dengan The Gunners pada awal tahun ini dalam sebuah kesepakatan senilai 12 juta pound sterling. Namun, ia justru minim bermain di Emirates Stadium dengan 19 penampilan di Premier League musim lalu, di mana hanya 9 di antaranya sebagai starter. Pemain berusia 31 tahun ini sempat dikaitkan dengan kepergiannya selama bursa transfer musim panas di tengah ketertarikan dari klub Turki, Fenerbahce, namun ia memutuskan untuk tetap bertahan di Arsenal. Mengejutkan. Langkah tak populer, Liverpool ingin tukar Darwin Núñez dengan Joao Felix.
Joao Felix yang tak tersisih di Chelsea dan Atletico, rupanya menarik minat Liverpool bahkan bersedia relakan Darwin Núñez. Liverpool secara mengejutkan dilaporkan rela melepas salah satu rekrutan besarnya di musim panas 2022 lalu, yakni Darwin Núñez. Terets dikabarkan mendadak ingin menukar Núñez dengan bintang terpinggirkan Atletico Madrid Joao Felix di edisi bursa transfer kemarin. Langkah ini bisa dikatakan tak populer di mata fans Liverpool. Menurut media Mundo Deportivo, pemain internasional Portugal itu sempat mendapatkan tawaran serius dari klub Merseyside untuk bergabung ke Anfield secara permanen. Demi menghindari harga transfer permanen Felix yang bakal super mahal, klub asuhan Jurgen Klopp pun sampai rela menukarnya dengan Núñez untuk kesepakatan mengejutkan ini. Sumber itu lebih lanjut menjelaskan, mantan personel Chelsea itu pada akhirnya menolak wacana ini lantaran hati dia sudah tertuju pada Barcelona, klub di mana dia kini bergabung. Presiden PSG tertawakan Barcelona dan Real Madrid soal Super League. Presiden Paris Saint-Germain, PSG, Nasser Al-Khelaifi, mengatakan bahwa European Super League yang diusung oleh Barcelona dan Real Madrid bukan lagi ancaman terhadap sepak bola. Pada April 2021 silam, sepak bola Eropa dibuat gempar oleh pengumuman 12 klub dari Spanyol, Italia, dan Inggris untuk menginisiasi sebuah liga elit bernama European Super League, ESL, yang dinilai sebagai pengganti Liga Champions demi menghentikan monopoli UEFA. Namun, hanya beberapa jam setelah dicetuskan, 9 klub, termasuk semua tim dari Inggris, mengumumkan pengunduran diri. Pada saat itu, tinggal Barcelona, Real Madrid, dan Juventus yang berpegang teguh kepada proyek ini. Kini, Juventus telah mengundurkan diri juga sejak Juni lalu, yang berarti tinggal Barca dan Madrid yang masih berkomitmen. PSG tidak terlibat dalam inisiasi pada saat itu dan Presiden Nasser Al-Khelaifi mengatakan bahwa ESL kini bukan lagi ancaman. Di luar Nurul gak habis Fikri, Harry Maguire tetap jadi bek inti Inggris meski cuma cadangan di MU. Nasib Harry Maguire di timnas Inggris berbeda 180 derajat dengan di Manchester United. Jika di MU ia rutin menjadi cadangan, maka di tim nasional ia masih menjadi andalan utama di lini belakang. Sejak kedatangan Erik ten Hag di MU, Maguire langsung terpinggirkan dari tim inti setan merah. Bahkan, sejak awal musim 2023-2024 ini, Maguire sudah dicopot dari jabatan kapten utama tim. Manchester United sejatinya ingin menjual Maguire pada bursa transfer kemarin. Sejumlah klub pun berminat padanya, salah satunya yang paling serius adalah West Ham. Namun, hingga jendela transfer ditutup, Maguire masih belum meninggalkan MU. Akhir pekan lalu, Maguire diturunkan sebagai pemain pengganti kala MU kalah 1-3 dari Arsenal. Minimnya kesempatan bermain Maguire di MU ternyata tak lantas berimbas pada posisinya di tim nasional. Berbeda dengan Ten Hag, pelatih Inggris Gareth Southgate rupanya masih menaruh kepercayaan penuh terhadap Maguire. Dilansir The Sun, Southgate kemungkinan besar akan menurunkan Maguire sebagai starter saat Inggris menjalani laga kualifikasi Euro 2024 menghadapi Ukraina, Sabtu, 9 September 2023 besok. Sebagai partner Maguire di jantung pertahanan Inggris, Southgate sepertinya bakal memainkan bek tengah Crystal Palace, Mark Guehi. Keduanya sempat main bareng dalam kemenangan 4-0 atas Malta pada Juni lalu. Nasib Lautaro Martinez langsung berubah, di Inter Milan jadi andalan, di Argentina jadi candaan. Lautaro Martinez selalu punya kisah yang berbeda saat berseragam Inter Milan dan timnas Argentina. Ia selalu jadi andalan ketika di Inter, tetapi begitu bersama Argentina jadi candaan. Mirisnya, roda kehidupan Lautaro berputar terlalu kencang. Baru saja dia lulukan sebagai penyerang tajam, Lautaro kembali jadi bahan olokan. Lautaro yang di awal musim 2023-2024 tampil tajam bersama Inter langsung dipercaya tampil sejak menit awal bersama Argentina pada matchday 1 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL, 8 September 2023, waktu Indonesia Barat. Laga yang berlangsung di Estadio Monumental itu, Argentina menang 1-0 atas timnas Ekuador berkat gol tunggal Lionel Messi, 78. Lautaro tidak mencatatkan apapun, bahkan ditarik keluar di menit ke-77. Ex-bintang Man United sentil Erik ten Hag soal Sancho, pelatih kok ngomongnya gitu ke media tentang pemainnya sendiri. Ex-bintang Man United angkat suara soal gonjang-ganjing perseteruan Ten Hag dan Jadon Sancho.
Mantan pilar Manchester United Paul Ince angkat bicara mengenai friksi yang melibatkan Jadon Sancho dan Menir Erik ten Hag. Saat ini, manajemen The Red Devils sedang mencari cara bagaimana menangani winger Inggris itu, yang pada pekan ini melancarkan kritik keras pada pelatihnya tersebut di media sosial. Sancho pun melakukan itu sebagai respons dari pernyataan Ten Hag yang menjelek-jelekannya saat sesi konferensi pers, di mana sang juru taktik mengatakan bahwa ex-attacker Borussia Dortmund itu latihan dengan sangat buruk jelang laga lawan Arsenal. Ince pun menyayangkan sikap Sancho yang juga malah membalas Ten Hag secara publik. Bijaknya, menurut Ince, sang winger mesti mendatangi langsung manajernya itu untuk bicara empat mata. Jose Mourinho minta AS Roma datangkan Francesco Totti. AS Roma mendapatkan permintaan yang tidak biasa dari manajer Jose Mourinho. Special One meminta klub untuk mendatangkan Francesco Totti. Totti bukan nama yang asing bagi penggemar sepak bola manapun, apalagi bagi mereka yang mendukung Roma. Ia bahkan dijuluki sebagai Il Capitano. Totti merupakan legenda Roma. Pemain yang paling tepat untuk menyandang istilah One Man One Club karena dirinya tidak pernah berpindah klub. Totti lantas menyudahi karir profesionalnya pada 2017 lalu. Dia lalu diminta masuk dalam manajerial Roma, tetapi hanya bertahan sampai 2019. Nah semenjak itu, Totti belum terlibat langsung lagi di sepak bola. Tidak sekalipun dia mengemban jabatan lain di klub selain Roma. Baru di September 2023, permintaan untuk mendatangkannya kembali ke Roma kembali mencuat. Kabar ini dilaporkan oleh La Repubblica. Sosok yang meminta legenda klub tersebut datang adalah Mourinho. Belum diketahui secara pasti alasan apa yang mendasari permintaan tersebut.